Halo adik-adik peserta Demokrasi 2, Merdeka. Begitu kira-kira kata para pejuang bangsa Indonesia. Bahkan kita pun generasi milenial dan generasi Z masih saja meneriakan kata-kata itu. Entah dalam keadaan berdrama atau meluapkan emosi ketidakadilan di lingkungannya. Bahkan biasanya hanya muncul dalam beberapa momentum di bulan Agustus. Salah satunya yaitu Hari Kemerdekaan dan Hari Pahlawan, yang biasanya diapresiasikan dalam sebuah teatrikal ataupun dalam pidato kebangsaan, instansi industri, atau instansi pendidikan. Sejarah. Kalau kita ngomongin mengenai sejarah nih teman-teman, mungkin banyak di antara anak-anak zaman now atau mengaku sebagai anak Gen Z bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Seenggak bisa move on itu kita mempelajari masa lalu. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah, secara garis waktu, betul kita mempelajari tentang masa lalu. Kita pelajari masa kini, itu sebenarnya menjadi sebuah bekal dan pelajaran supaya kita bisa lebih bijak, bisa lebih berhikmat untuk menatap masa depan. Namun memang pemberdayaan seperti ini tidak bisa semua orang memecahnya menjadi renungan ataupun pemikiran baru untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang paham eksistensi sejarahnya agar tidak salah dalam perjalanan hidup orang itu. Kemerdekaan Indonesia sudah 78 tahun diraih lalu dipertahankan hingga dihianati berkali-kali melalui pemberontakan yang menginginkan Indonesia musnah dalam cita-citanya sendiri. Kesadaran berbangsa dan bernegara justru tumbuh pada saat modernitas mulai memasuki lingkup pelosok-pelosok Hindia Belanda, kemudian berkembang pengetahuan dan ilmu untuk menciptakan cita-cita yang jelas bagi sebuah bangsa. Kemerdekaan adalah sebuah pintu gerbang yang dicita-citakan bangsa yang dijajah. Karena merdeka itu bisa menentukan nasib sendiri akan dibawa kemana. Begitupun dengan Indonesia. Bibit cita-cita sudah dimulai tahun 1900-an bahwa bangsa berhak menentukan hidup di tanahnya sendiri tanpa diganggu oleh bangsa lain yang mengundang pertikaian, kesemena-menaan, menginginkan kedamaian dan menjaga martabat pribadi bangsa. Benedict Anderson bahkan menulis khusus nih tentang cita-cita ini, yang kita kenal dengan istilah Imagine Communities atau bahasa Indonesianya komunitas terbayang. Bangsa adalah sebuah proyeksi dalam dimensi waktu dan ruang yang seakan-akan dikerjakan, diolah sehingga berubah menjadi mode of existence. Bangsa menjadi suatu proyeksi ke depan sekaligus ke belakang yang mengakibatkan konsepsi dasar bangsa bukan terlahir, tapi hadir dalam proses menjadi bentuk sebagai suatu historical being. Bangsa mengisi kehadirannya dalam formasi yang dikerjakan sendiri. Paham ini menjadi sesuatu yang genting karena bukan disebut sebagai sesuatu di masa lalu. Kita katakan sebagai warisan, tapi sebenarnya bukan warisan yang menentukan relevansi kekinian. Dalam hubungan ini, masyarakat dalam bayang-bayang citra Indonesia menjadi suatu proyek yang dikerjakan semua orang yang bukan saja membayangkan dirinya terlibat dalam bangsa dan kebangsaan, akan tetapi membayangkan dirinya memimpin bangsa yang menjalankan tugas berbangsa. Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Indonesia merdeka bukan karena diberikan oleh negara lain ataupun menjadi persemakmuran, tapi murni karena bangsa Indonesia siap menentukan masa depannya melalui jalur diplomasi bahkan pertempuran demi pertempuran. Membuktikan di hadapan dunia internasional bahwa bangsa Indonesia gigih dan bersungguh-sungguh menginginkan lepas dari belenggu ketidakadilan. Ketika para tokoh politik sudah lumpuh pada masa agresi militer 2, Jenderal Sudirman bersama pasukannya dan rakyatnya masih terus bergerilya yang dikatakan bahwa bangsa Indonesia sudah lenyap. Menurut Bapak Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno, dan pasti teman-teman udah tahu semua ya, berapa lama sih Belanda menjajah Indonesia? Bener banget, 350 tahun lamanya. Banyak perlawanan kok yang dilakukan sebenarnya oleh bangsa Indonesia, tapi mungkin pada masa itu sifatnya masih sangat kedaerahan.
masing-masing per daerah. Belum ada bibit nasionalisme yang dikumandangkan, digerakkan oleh bangsa Indonesia. Namun memang pada akhirnya seiring dengan waktu, pergerakan itu mulai bergerak. Sedikit sampai menjadi suatu kesatuan yang besar bangsa Indonesia. Sampai akhirnya dibunyikan pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda yang diwakilkan oleh pemuda-pemuda calon bangsa persatuan. Sumpah Pemuda bukan sembarangan sumpah yang diagungkan oleh orang-orang biasa pada saat Kongres Pemuda II, namun diagungkan oleh pemuda radikal atau mengakar yang cerdas dan menatap masa depan. Bahwasanya yang pertama, putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, yang bermakna komitmen yang kuat untuk melindungi dan memperjuangkan tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berarti para pemuda menginginkan persatuan untuk mencapai cita-cita bersama. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahwasanya linguistik sangat berarti dalam persatuan, maka disepakati bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ikrar singkat tapi bermakna hingga kini. Semangat kebersamaan dan cinta tanah air secara mendalam untuk memperjuangkan kebangsaan Indonesia untuk melepaskan penjajahan bangsa asing dan aseng. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah perkumpulan kebangsaan untuk memberikan acuan kepada pemuda-pemuda. Sumpah Pemuda mengandung tekad untuk bersatu berjuang demi kemerdekaan Indonesia tanpa memandang suku, agama, ataupun budaya. Sumpah ini memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam pergerakan nasional Indonesia, menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Setelah sumpah ini, perjuangan langsung mengerucut. Lugas, tegas kita memperjuangkan bangsa yang satu, bangsa kita Indonesia. Jadi perlawanan dimulai nih. Kita bergerak secara diplomatis dan terstruktur mengacu pada para pemimpin pada masa itu. Ada Hosokro Aminoto, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh lainnya. Membentuk sebuah masa yang bulat, yang satu. Pertentangan kita mulai dengan peradilan waktu itu. Perhimpunan melalui orasi, penyadaran melalui pendidikan, itu semua ditempuh para tokoh-tokoh untuk membalikan keadaan demi keadilan yang selama ini kita cita-citakan. Pergolakan terus terjadi, raksasa baru terus bermunculan untuk menggerogoti tanah Indonesia yang dikenal dengan sumber dayanya, membantu ambisi penjajah dalam propagandanya dengan menaklukkan dunia yang diiming-imingi kemerdekaan. Pada masa itu, hampir saja bertekuk lutut karena tokoh-tokoh besar tadi secara tidak langsung bekerja sama dengan penjajah. Bahkan BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk bangsa Indonesia dalam membentuk dasar negara yang dilakukan oleh Panitia 9. 1 Juni 1945 dilahirkan ideologi bangsa yaitu Pancasila atau 5 asas. Akan tetapi kerjasama antara bangsa Indonesia atau kaum tua dan penjajah dilihat sinis oleh para pemuda kala itu, seperti pengkhianatan terhadap apa yang telah diikrarkan dan berujung penculikan-penculikan tokoh untuk mendesak kemerdekaan yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Namun, pergolakan ini berhasil dihentikan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Teman-teman, kemerdekaan berhasil kita raih, tapi perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1945 sampai 1949 adalah masa-masa di mana bangsa Indonesia ini diuji nih, secara komprehensif, diacak-acak oleh asing, dipreteli oleh asing, atau yang kita sebut dengan oknum dari bangsa sendiri gitu. Bangsa asing tidak menginginkan bangsa Indonesia bersatu. Jadi dipikirkanlah berbagai macam cara untuk membentuk sebuah republik yang berbeda, yaitu Republik Indonesia Serikat. Banyak tokoh yang tidak setuju dengan bentuk negara seperti itu. Dan akhirnya berkhianat
dan pecah karena menginginkan visi dan misi yang lain. Komunisme memerdekakan diri di Madiun pada tahun 1948 karena berasumsi negara akan menjadi gerakan kapitalis, namun berhasil digagalkan oleh bangsa Indonesia. Di tahun yang sama pula, terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam yang mencita-citakan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi negara agama. Tanggal 27 Desember 1949, secara de jure Belanda, dan 28 September 1950 PBB mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga Indonesia sah diakui sebagai masyarakat internasional. Seperti itu kira-kira secara storyline perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menggapai cita-cita yang telah disepakati. Coba kita bayangin sama-sama nih teman-teman. Apa jadinya kalau kita semua sebagai generasi penerus itu nggak paham, bahkan nggak tahu bagaimana perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan pada masa itu? Apa jadinya? Coba bayangin kalau kita terlalu sibuk sama kehidupan pribadi kita, ngurusinnya kegalauan-kegalauan kita aja setiap malam gitu kan, apa jadinya? Jadinya adalah sadar nggak sadar kita akan hanyut terbawa belenggu kolonialisme, apalagi sekarang ini zaman digital nih teman-teman ya. Ada sisi positifnya, tapi di belakang pintu ada juga nih sisi negatif yang mengintai di belakangnya. Zaman digital ini ibarat pedang yang bermata dua. Kalau orang bilang zaman digital ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, gitu kali ya. Dan itulah fenomena kepemudaan masa kini. Eksistensi sejarah kini masih berupa musiman, karena hanya momentum yang tertulis dalam kalender, tanpa memaknai apa itu dan apa yang terjadi, lalu apa yang sekarang bisa dilakukan. Hakikat sejarah adalah menciptakan kesadaran masyarakat untuk siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Lalu, peristiwa yang telah terjadi tidak kembali terulang. Bukan sekedar mempelajari masa lalu, bahkan tidak penting bagi sebagian orang. Soekarno pernah menciptakan kalimat yang ada di dalam pidatonya dan hingga kini masih santer didengarkan oleh banyak kalangan sekaligus penutup video ini, yaitu beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pemuda adalah ujung tombak bangsa Indonesia dari zaman ke zaman, sehingga peran pemuda itu sangat didorong oleh kecakapan berpikir, berani memandang masa depan, dan siap menghadapi rintangan. Sekian literasi dari demokrasi, salam demokrasi. Pejuang demokrasi, suara rakyat di hati, dialah calon pemimpin sejati.